suatu hari di mana teman baik ngajak aku untuk mendaki gunung, hiking. Padahal aku tuh seumur hidup nggak pernah mendaki gunung. Bahkan sebenarnya aku nggak pernah naik gunung sama sekali, dan temanku, sahabatku tadi tahu kok kalau aku nggak pernah naik gunung gitu. Tapi karena gabut, nggak ada kerjaan apa-apa, akhirnya mengiyakan untuk ikut hiking. Pada saat itu aku nggak tahu hiking itu gimana, gunung itu gimana, dan apa yang harus dilakukan, persiapan dan sebagainya. Aku tahunya itu setelahnya turun kejadiannya itu. Ternyata kalau buka-buka Google atau apapun literatur, enggak banget disarankan untuk pemula. Sangat amat tidak disarankan. Naik ke gunung itu hal yang sangat berbahaya sekali. Itu urusannya dengan nyawa. Tapi faktanya yang sudah terjadi, aku ikut tanpa tahu risiko dan persiapan apanya lah. Jadi hanya selang waktu nggak sampai seminggu dari dia ngajak, temanku ngajak tadi, aku ikut. Aku rumahnya itu di Sidoarjo, sedangkan Gunung Lawu itu di Ngawi, Madiun sana. Perjalanan ya lumayan sih, sekitar 4 jaman lah, 3 jam 4 jam. Di situ ada rombongan itu sebanyak 5 orang, dimana sebelum hari H, hari mendaki itu kami ngopi alias rapat. Jadi persiapannya hanya rapat itu gitu, dan ngopi. Ternyata orang 5 ini mereka udah senior semua gitu. Jadi bahkan nggak bicarakan gunung ya, nggak bicarakan gunung, bicara hal-hal bahas apa gitu, nggak nyambung lah intinya. Mereka kayak udah pro gitu. Kalau yang pro kan nggak bahas sama sekali gitu, nggak bahas sama sekali. Terus akunya yang ngikutin aja, karena memang nggak tahu apa yang harus ditanyakan dan nggak kepikiran apa yang harus ditanyakan gitu loh. Dah ngopi pun selesai, paginya dijemput bawa mobil, kita berenam berangkat. Kita, dan boleh percaya atau enggak, pulang dari ngopi itu aku baru tahu kalau tujuan aku itu Gunung Lawu. Kenapa ndak Gunung Arjuna, Gunung Semeru dan gunung lain-lainnya lah, nggak tahu Gunung Merapi kayak atau apa, karena aku nggak pernah tahu, nggak pernah tanya. Yes, aku excited banget karena temenku ngajak aku yang belum pernah naik gunung gitu. Jadi aku nggak pernah tanya ini gunung apa gitu ya. Ternyata sepulang dari ngopi tadi baru ngeh kalau yang aku akan daki ini namanya Gunung Lawu. Jadi Gunung Lawu ini kalau di Jawa Timur atau mungkin di Jawa lah, rata-rata di
Tapi 5 orang ini salah satunya itu orang dari Sumatera loh ke sini. Ini juga kayaknya juga tahu Gunung Lawu, jadi ya lumayan dikenal, maksudnya dengan segala ketinggian, kesulitan, apalagi mistisnya. Gunung Lawu ini super duper mistis, kental banget. Paginya akhirnya kami berenam berangkat. Sampai di Lawu ternyata ada jalur yang kurang enak untuk dilalui. Kita ngikut jalur Cemoro Sewu. Saya mau lewat jalur apa, kayak di mana, kan nggak tahu. Taunya ya dari Sidoarjo ke gunung gitu, udah gitu aja. Ternyata enggak, banyak jalur atau pintu gerbang, kalau orang awam itu pintu masuk gitu. Yang dimaksud jalur itu pintu masuknya itu lewat mana gitu loh. Nah, ternyata ada suatu sebab di mana ada jalur yang seharusnya kita lewati, akhirnya kita lewat Cemara Sewu. Di Cemara Sewu itu ternyata padat banget, semua pendaki, hampir peminat pendakian ini luar biasa. Jadi kejadian ini bertepatan dengan barusan kemarin zaman awal-awal corona. Jadi sudah beberapa lama orang nggak boleh keluar. Ini orang-orang ini, para hobi hiking ini kayaknya pada hiking gitu loh. Mungkin ada kesempatan dibuka online atau dan sebagainya, nggak tahu gimana gitu ya. Intinya kok kenapa bertepatan hari itu membludak sekali, sangat banyak, dan katanya konon rekor pendakian di Gunung Lawu ini terbanyak saat itu gitu. Ya sampai di Lawu situ memang aku datang sorenya, karena belum, kan malam nggak boleh. Akhirnya kita tidur di situ. Malamnya itu nggak ada tempat, saking banyaknya orang dari segala daerah dimanapun. Wah, nggak tahu di Nusantara ini semuanya, dari luar pulau banyak juga ke situ. Itu pada antri gelandangan, tidur di jalan kayak apa, hanya untuk masuk, antri masuk gitu. Dari kemarinnya itu antri semua sampai besok subuhnya. Padahal ada yang nyolong-nyolong, katanya sih maghrib itu ada yang naik, tapi lewat jalan belakang, nggak tahu lah. Dan jalurnya juga jalur beda, jadi nyolong-nyolong. Nah, malamnya itu ketika aku nunggu besok paginya untuk antri orang banyak, itu aku ngalami mimpi aneh gitu loh. Mimpinya itu aku itu memiliki anak. Aneh, nggak tahu, mimpinya anehnya gitu. Kejadiannya ya namanya ribet ya, mimpi buruk nggak jelas skece gitu, nggak tahu aku mimpinya mimpi punya anak gitu. Itu gelandang di jalanan di pinggir situ, villa kan udah nggak ada, hotel udah nggak ada. Kita nunggu antrian itu dari sore kemarin sampai besok paginya subuh, itu tidur di luar sebelum itu. Aku mimpi buruk gitu.
di situ. Ya nggak tahu, mungkin dingin di suasana situ tuh, dingin, pegunungan dingin banget gitu. Dan musim gerimis ya, bukan musim hujan tapi gerimis lumayan gitu. Nah itu baru hari pertama perjalanan. Waktu masuknya besoknya pun tiba. Waktu antri itu nggak dapat tiket. Aku nggak dapat, satu rombongan nggak dapat tiket. Temanku ini entah gimana caranya, aku anggap dia memang senior ya, dia hobi seperti itu. Tapi tahu-tahu dari satu jam lebih antrinya itu nggak duduk ya, antrinya itu berdiri dan di bawah sinar matahari. Di depan gerbang Lawu itu, Cemoro Sewu itu nggak ada payung atau peneduh gitu, itu nggak ada, pohon nggak ada, jadi panas semua itu nunggu 1 jaman lebih itu, bahkan sampai berantem gitu tuh, hanya mau masuk gitu. Tahu-tahu temanku datang, aku disuruh diem, nggak dikasih tahu dari mana itu tiket masuk. Dan saya nggak tahu juga, kayaknya aneh deh, kalaupun dia bawa kartu pas apa gitu biar masuk apa gitu, kayaknya oke lah, mungkin anak pejabat atau apa, pakai rekom atau apa. Ternyata enggak. Jadi waktu masuk dikasihin formulirnya orang 5 ini, tahu-tahu orangnya, dan saya ingat bener tukang karcisnya bilang, hati-hati, saya tunggu besok di sini lagi. Entah saya ini pemula atau apa, kata-kata itu tuh aneh ya untuk penjaga tiket ya. Untuk penjaga tiket itu aneh itu kata-kata itu. Sekalipun ya ini this is not my world gitu ya, bukan duniaku lah, ini dunia Eki, kamu aja yang nggak kebiasa kata-kata itu. Enggak deh, kayaknya kata-kata itu aneh gitu. Saya tunggu di sini, besok kembalinya turun gitu, intinya gitu. Dan fokusnya ke saya, nggak ke teman-teman gitu. Itu aneh gitu. Dan orangnya itu, penjaganya nggak pakai seragam, dia pakai sarungan belebet gitu. Itu kan memang ya khas ya, pendaki itu kayak sarungan di belebet di leher kan gitu kan. Tapi nggak tahu, ini kayak bagi aku aneh aja, nggak gimana gitu ya, nggak luwes gitu loh sarungnya dengan pakaiannya itu, pokoknya dibelebet diputerin di lehernya gitu itu. Nah, setelah berbagai macam kesulitan untuk masuk ke Gunung Lawunya lewat Cemara Sewu dan mengalami keanehan sebelum mendaki, ini belum mendaki, masih di bawah, belum masuk, tapi aku ngerasa ada aneh aja gitu. Terus aku mendaki ke Lawunya, dimana Lawu itu dinilai orang-orang itu puncak ketinggiannya tinggi banget gitu. Kan orang awam taunya 3000 dpl gitu ya, gunungnya 3000 mdpl gitu. Tapi kalau dari trek masuk sebenarnya hanya 1000 misalnya gitu. Ini kalau Lawu itu bedanya itu 3000, misalnya 3000 ya 3000.
Dari jalan masuk dia harus kita harus naik itu 3.000, bener-bener 3.000 mdpl ke atas gitu loh. Dan treknya benar-benar luar biasa. Itu dikenal semua oleh para pendaki. Jadi kebetulan aku yang awam ini ya bukan lagi wow lagi, orang yang biasa mendaki aja Lawu itu legendnya gunung-gunung gini, apalagi aku yang pemula gitu. Waktu aku pemula tanpa nggak pernah hobi olahraga atau aktivitas lapangan untuk mendaki Gunung Lawu, amat sangat berat. Aku kram itu beberapa kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, beberapa kali. Akhirnya aku sempat hampir dibilang apa, pingsan atau apa ya, udah nggak bisa, badan aku udah kaku banget. Itu di pos 2, baru di pos 2 udah kaki udah setruk banget, itu udah hampir nggak bisa digerakin, kaku banget gitu. Nah, tapi aku masih keadaan sadar. Aku disuruh tidur. Di situ ndak ada lapangan atau tempat, ndak ada. Kondisinya di jalanan, di tangga, tahu nggak tangga? Tangga itu ya ndak ada lapangannya loh, apa untuk duduk apa? Ndak ada, ya tangga itu terus tangga ke atas itu ya itu. Jadi mau tidur pas lagi shock itu, stroke itu, kaki nggak bisa gerak itu, ya tidur di situ, di tangga itu, dilewatin orang, dilangkain orang jalan, orang lain ya permisi gitu. Saking banyaknya orang-orang, akhirnya ya nggak ada yang permisi, bilang permisi ya cuma lewat dilangkain gitu aja. Ya udah, kita kayak orang apa ya, orang tidur di kucing dilangkain gitu aja terus. Ya gimana, dan banyak banget pada saat itu, ramai banget gitu. Sempat hampir pingsan tapi sadar, stroke gitu. Itu gimana kalau bilangnya itu blank itu hampir 1 jaman lebih, 1 jaman. Ini hari ini harus sampai loh. Jadi bukannya kita santai-santai, jadi hiking itu harus 1 hari kalau bisa sampai puncak. Jadi nggak ada itu kata pingsan atau gimana, ya usahakan terus gitu, kalau nggak ditinggal atau turun gitu. Saya ingat sekali lagi, aku pemula gitu. Nah, aku sempat ngeblank beberapa detik. Itu ada yang ngelangkain aku dan bilang, aku tunggu kamu di tempat ini besok. Persis sama yang dibilangin di loket di awal. Nggak tahu siapa, ya bukan teman-teman, bukan. Itu ada yang langkain terus kayak bercanda gitu loh, ada yang misium gitu, misium ya. Cuma nggak pakai misi, cuma dia langsung gini, Mas, aku tunggu ya besok. Mas, ayo aku tunggu ya besok, kamu di sini lagi gitu. Pokoknya persis banget sama yang di loket gitu. Saat itu aku sadar, langsung berdiri lagi aku di situ. Aku naik lagi. Aku nggak tahu merinding gimana ya. Memang badannya udah capek banget, tulang-tulang udah kayak olinya itu di sendi-sendi dengkul itu udah mungkin udah kehabisan gitu paling. Tapi aku habis dengar suara dilangkain tadi, nggak tahu siapa orang itu, aku bangun.
aku langsung merinding. Nggak takut, cuma kayak aku harus bangun gitu, aku harus kuat gitu loh. Aku akhirnya kuat bangun, mengkuat-kuatkan diri gitu. Dah, ini kayak mendaki pemula itu tanpa persiapan itu kayak waduh sudah disiksa banget lah. Ampun, udah ampun wis semua. Aku pernah dengar di berita orang mati gara-gara kecapean. Itu kayaknya iki aku bisa mati nih gara-gara ini naik. Nah, aku kan aku tahanin sampai di pos 3, baru pos 3 loh ini. Itu aku ngeliat ada sebagian teras di tangga-tangga itu kan naik gunung ya. Itu ada terasnya. Itu jarang loh ada teras. Itu aku beberapa kali lihat candi-candi, situs-situs gitu loh, kayak sesembahan gitu itu beberapa kali. Kayaknya aku udah mulai lumayan tinggi gitu loh. Ini di sini udah mulai tinggi deh kayaknya. Belum terlalu tinggi banget itu, padahal cuma aku udah ngerasa kayak di sini udah mulai ada kembang gitu loh, kembang 7 rupa kayak gitu. Terus mulai ada situs-situs batu-batu kayak patung gitu loh, cuma patungnya nggak utuh. Nah lucunya itu nggak tahu memang mataku yang burem atau gimana atau aku berhalusinasi. Di situ itu ada orang di pelataran tanah lempung sedikit, hanya sekitar 2 meteran, 2 kali 2 meter lah. Ingat ya, ini di gunung loh, ini kan hanya tangga saja di situ. Nggak ada lapangan kayak apa, nggak ada ya, kita tangga ke atas terus, bebatuan kayak tangga terus ke atas, nggak ada tempat. Kita kalau mau kencing ya di tangga itu gitu loh, nggak ada tempat lain. Nah itu di suatu tempat itu ada di pojokan itu ada kayak lempung datar, teras untuk yes istirahat gitu loh. Di situ itu ada orang kayak sholat. Ya sorry bukannya apa gitu, aku dari bawah berjam-jam dari pagi sampai siang itu ndak ada orang sholat. Suatu saat di situ itu ada orang sholat dan aneh ya, sholat di atas gunung di semak-semak gitu ya, kayak itu orang beneran atau apa gitu loh. Dan pendaki itu jarang ada yang sendiri loh, pendaki itu selalu bawa teman. Ada sih kisah orang mendaki sendiri, ya itu wah sangat-sangat jarang banget dan sangat profesional. Orang pasti ada temannya. Di situ aku lihat orang sholat di pojokan semak-semak itu tuh hanya ada orang satu. Di situ hanya ada sepatu satu dan bersih banget itu, pakaiannya itu bersih banget, pakaiannya bersih banget di situ. Terus aku ya udah karena aku nggak mau ganggu, aku naik terus. Mungkin di selanjutnya itu setelah kejadian itu katanya itu ada burung beo. Ini jalak, sorry. Lagi-lagi aku nggak pernah baca-baca tentang lawu. Nggak pernah sama sekali, nggak tahu. Aku bahkan nggak tahu ya, hiking itu apa dan sebagainya. Aku ketika kecapean naik gunung itu tadi, kok ada yang ngikutin. Nah, gitu. Aku ngerasa ada yang ngikutin deh. Suatu saat itu kelebekan, aku lihat itu ada burung. Di situ ada burung jalak. Saya penggemar burung kicau.
Hmm, intinya kalau mungkin burung kicau saya ya lumayan paham betul lah di bentuknya gimana, burung itu apa itu saya tahu. Apapun lumayan saya jago lah. Ini jalak lawu yang ternyata memang konon jalak lawu itu hanya ada di lawu. Saya juga nggak tahu ini tuh burung apa gitu. Aneh, dia warnanya hitam, tapi bukan hitam. Ini seperti jalak, tapi dia tidak besar dan badannya langsing. Dan dia selalu ngikutin aku gitu. Di situ ada beberapa orang, tapi yang diikutin aku. Aku ya nggak makan, aku nggak apa. Padahal ya nggak bawa makanan atau apapun. Dan satu lagi ya, di mana-mana jalak itu koloni. Itu jalak hanya satu ngikutin aku, naik gunung terus ke atas itu. Setelah pos 4 ke atas kalau nggak salah itu, saya lupa. Tapi intinya itu aku mulai diikutin oleh jalak. Nah, setelah aku turun, aku itu dikasih tahu, baik kamu, aku tahu kok kamu diikutin jalak. Aku juga kaget. Loh kamu kok tahu? Iya aku sebenarnya tahu, cuma aku nggak boleh ngomong kan, memang nggak boleh. Kalau ada jalak datang, kamu diikutin, kamu nggak boleh ngejak ngomong aku dan ngejak ngomong yang diikutin dan nggak boleh ngobrak burungnya untuk pergi susu gitu, nggak boleh. Itu ada sesuatu konon sih. Jalak itu ada dua. Dia itu siap ngambil nyawa kita, atau jalak itu menjaga kita. Itu mistiknya burung lawu. Dan saya bukan percaya aja gitu loh. Saya belum baca mistisnya burung itu. Saya sendiri diikutin, aku barusan tahu. Ternyata aku juga diikutin gitu loh. Dan ternyata temanku waktu diikutin diem aja. Untungnya aku diem juga. Ya karena aku udah hobi burung jadi ya jalak gitu. Biasalah gitu. Ternyata orang lain kalau ada jalak itu ada ritual khusus ternyata. Jadi kalau dia dideketin, belum diikutin, dideketin di kita kalau naik Gunung Lawu, kita diamperin sama jalak lawu, itu ada ritual khusus katanya. Karena aku nggak tahu apa-apa, aku biarin, malah aku diikutin. Oke lanjut ke naik pos selanjutnya. Ceritanya itu malam sudah hampir maghrib. Kayaknya nggak kuat, nggak akan bisa finish hari itu, malam itu. Kita ngotot harus main aman kalau bahasa itunya awamnya. Kita main aman, harus sampai pos berapa ya itu, 6 atau berapa gitu loh. Pokoknya harus dipaksakan 6 gitu. Karena di sana ada sumur, ada suplai air. Hari itu panas banget padahal ya gerimis. Itu suplai air itu udah ndak ada. Suplai air ndak ada. Dan ingat, saya itu segitu naiknya, tingginya gunung, aku hanya bawa satu botol aqua yang besar itu, satu aja. Buset. Oke, sampai di pos ke-6 atau keberapa tadi, kita paksakan harus sampai pos 6. Karena terlalu malam. Akhirnya sampai di
sumur kayak gitu itu, di sumur kayak di ya mau pemberhentian gitu. Jadi akhirnya kita paksakan kita menginap di pemberhentian, di pos pemberhentian intinya. Belum sampai puncak. Di situ itu ada sumurnya untuk suplai air. Jadi ratusan orang itu pada saat itu apa ya, mengharapkan dari air dari hanya sumur yang cetek banget airnya dan harus hati-hati, kan nggak ada yang jual air gitu. Hari itu panas banget, panas banget. Orang-orang yang jago-jago yang udah senior itu juga ternyata juga mengiyakan kalau hari itu panasnya benar-benar panas gitu. Jadi benar-benar panas, mereka kehabisan air dan tidak ada yang jualan air. Tidak ada. Di situ ada penjual satu orang yang legenda itu juga kehabisan air. Tidak ada air sama sekali. Ratusan orang itu kalau misal sampai atas misal ya, kalau air sumurnya itu nggak ada airnya gitu, mungkin di atas udah kayak film-film, mungkin kita saling berebut tonjok-tonjokan untuk dapat seteguk air. Ingat ya, kita udah tinggi ini tinggi banget ini. Kita udah di separuh lebih mau puncak, ini udah tinggi banget ini. Nggak ada makanan, kita mau balik jelas nyawa loh, ini urusannya nyawa, benar-benar nyawa. Kenapa nggak? Kalaupun kita nggak berantem memperebutkan air, kan dehidrasi, kita bisa mati gitu. Kita bisa mati gitu. Jadi di situ kita dibilang rebutan air, nggak rebutan ya, antri lama. Selama antri itu inilah kayaknya aku hipotermia, apa kedinginan itu apa. Jadi perutku lapar, aku dehidrasi, akhirnya aku kena hipotermia. Teman-teman secara sadar, eh, mereka itu takut takut campur, wis gak karuan, wis intine mereka itu takut kalau aku mati, intinya gitu. Baru pertama diajak, nggak pernah naik gunung, tahu-tahu mati, diajak sekali itu mati juga gitu misalnya. Mereka ketakutan, akhirnya di situ di perhentian sumur tadi kami bangun kemah. Di situ memang perhentian apa, shelternya gitu tuh. Jadi setelah shelter itu baru ke puncak, udah mau terakhir lah intinya. Ketika di kemah itu sekitar mau isya lah, habis maghrib. Kita telat, nggak bisa sampai ke puncak hari itu, jadi harus menginap. Waktu menginap itu aku dibangunin kemah sama teman-teman secepatnya, karena aku kan pemula. Nanti apa, menata kemahnya itu kan lama, bangun kemahnya itu. Dibangunin kemahnya, suruh masuk, aku tetap menggigil. Akhirnya aku menggigil, sempat blank. Akhirnya aku saking parahnya ya, aku darurat, kaki aku dilaburin apa, eh, obat yang buat itu loh, apa, capek itu apa namanya, yang iklannya itu pakai tambang itu. Kakinya jadi tambang, urat-uratnya itu perlambang tambang itu, tali tambang itu, ya itu satu botol
satu botol dilabur ke kaki semua. Kakiku kram, nggak bisa nekuk, nggak bisa gerak, nggak bisa. Aku kayak orang stroke gitu tuh. Aku ngeblank, akhirnya dibungkus plastik sampah yang hitam itu. Aku dibungkus di plastik hitam kayak pocong kayak gitu itu. Baru dipakein selimut kemah. Apa namanya selimut kemah itu? Blackout udah. Aku blackout. Anehnya itu aku blackout itu hanya 1 jaman. Nggak lama banget gitu, nggak sampai 1 jaman. Ya segitulah perkiraan. Mungkin apa badanku panas ya, apa temperatur mungkin udah stabil, akhirnya aku sadar lagi. Jadi aku sadar lagi, langsung dikasih makan sama teman-teman. Nggak ada obat, karena nggak ada obat hipotermia. Aku makan obat sakit kepala, Paramek sama Ultraflu. Saking tidak ada obatnya. Jadi kita nggak bawa P3K untuk hipotermia. Nggak tahu dah. Dah, intinya aku sudah sadar kembali. Sudah sadar kembali, cuma aku belum bisa ngobrol sama teman-teman. Aku masih pikiran masih muter-muter kayak gitu itu, sampai campur capek banget, rasa badan itu capek banget. Itu biasanya kan capek kan besoknya atau lusanya ya. Ini hari itu juga capek banget kan, aku ngeforsir tenaga. Ngeforsir tenaga. Oke, baru sekitar perkiraan jam 8, jam 9 tidur. Karena persiapan besok mendaki atau turun lagi. Nah, masalahnya gini. Ini cerita horornya itu di sini. Pas aku tidur itu di sumur itu, dekat sumur situ, shelternya mbok apa gitu loh, namanya itu khas banget yang jualan minum aqua itu, namanya mbok apa, mbok siapa gitu loh, lupa. Pokoknya udah sampai shelternya situ aku itu. Aku di kemah itu habis blackout, aku udah sadar, terus tidur lagi, teman-teman tidur juga, semua bareng-bareng tidur. Dingin, aku ngerasa dingin gitu loh, ngerasa dingin. Tapi ada yang manggil, keluar dong, ayo bro keluar, ayo mas keluar. Ya nggak tahu, bisikan gitu, kayak ada bisikan. Dan aku kebelet pipis gitu loh, aku kebelet pipis kan dingin gitu. Ayo keluar, gitu. Ayo keluar. Gitu. Nggak tahu lirih banget ada suara kayak ngacak gitu loh. Ya aku juga mau kencing, ya udah kencing aja gitu loh. Akhirnya bangun, aku sampai antara bercanda sama itu loh, namanya temanku Jepri, aku pengen kencing nih gitu. Kira-kira nggak bahaya dah gitu. Ngapain sih, kita kan udah di ketinggian gitu, takut apa gitu, karena udah kebelet kebelet banget. Akhirnya ya udah, mungkin JP sendiri pada saat itu juga lagi teler gitu, kecapean juga gitu, jadi jawab sekenanya aja gitu loh. maksud maksud aku sih, Jep aku mau kencing nih gitu, temenin dong gitu. Oh iya deh gitu kan, niat aku kan gitu, ternyata Jepri malah jawab kayak gitu. Akhirnya kita sendiri kencing keluar. Nah, pas keluar kencing itu tadi, eh, gimana ya, aku nggambarinnya itu susah kalau bukan
berada di lokasi gitu. Keluar dari kemah, perkemahan itu kalau di pegunungan yang terpencil banget di atas udah ndak ada orang, ada malam itu nggak ada suara sama sekali. Jangkrik kayak apa, krek 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 krek, ndak ada sama sekali, ndak ada. Black, hitam doang dan dingin. Ketika aku melangkah kaki pelan-pelan itu tadi, tahu nggak kenapa pelan-pelan? Yang pertama batu, nanti kesandung. Yang kedua apa? Tokai, pupnya orang-orang, takut nginjek. Jadi pelan-pelan kita setengah sadar bangun tidur mau kencing, keluar, kita cari posisi di belakang kemah. Itu di pinggir jurang loh itu, ingat kita di pinggir jurang. Aku ngerasa masuk ke dunia lain. Aku masuk ke dunia lain. Gelap banget, gelap banget. Tapi namanya juga kebelet pipis gimana sih? Ya nggak tahu lah. Aku paksa jalan agak jauh dari kemah. Yang nantinya kalau besoknya pagi subuhnya tahunya. Ini cerita itu sebelumnya kejadiannya terus akhirnya besoknya tahu atau lusanya tahu di Google dan sebagainya gitu. Jadi intinya ketika aku kencing tadi, besoknya aku tahu ternyata dari kemah sampai tempat kencing itu jauh. Jauh banget. 25 meter sekitar itu. Yang kalau kemah kencing ngapain jauh-jauh itu? Hampir hilang, nggak kerasa aku. Masuk ke dunia lain aku. Lah, pas kencing itu tadi, itu ada yang nanyain. Ingat ya, di situ sunyi banget, nggak ada suara apapun ya burung, kok burung, serangga, jangkrik itu nggak ada suara-suara apa aja nggak ada. Angin pun itu, wah di sana nggak angin, nggak hanya dingin. Kalau angin kan, gitu ya, nggak ada. Kayak hampa udara gitu loh, kayak masuk ke dunia lain. Udah pas kencing itu campur capek, campur pusing, campur aku nggak tahu lah, nggak kuat aku. Pokoknya kencing gitu. Itu ada yang nanyain, bahasa Jawa aja ya. Kowe iki njaluk apa? Tak turuti. Sakarepmu kowe njaluk apa? Ngomong saiki meneh keturutan. Ya artinya kamu mau apa aja. Sekarang ngomong, besok aku akan kabulkan. Di dalam kondisi yang kayak ngeblank tadi dan kencing yang apa, otomatis kalau orang waras dia akan bilang yang tahu mistis-mistis dan sebagainya lah. Orang-orang yang dapat bisikan kayak gitu itu lumrahnya itu minta kekayaan, minta apa gitu. Itu benar-benar momen yang sakral dan penuh kesempatan besar lah intinya. Tahu nggak aku jawabnya apa di dalam bisikan tadi? Ora, aku mau njaluk siji. Aku njaluk mulih. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma minta pulang. Aku udah capek. Coba. Aku nggak minta apa-apa. Aku hanya minta pulang.